belajar, ketua kelasnya pimpinannya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Kalista. Oke, sekarang silakan buka buku paketnya halaman 23. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang konsep keanekaragaman. Nah, hari ini kita masih membahas tentang keanekaragaman, tetapi kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, khususnya flora dan fauna. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menjelaskan faktor penyebab keanekaragaman hayati di Indonesia. Kedua, Ibu berharap anak-anak Ibu bisa menjelaskan dan mendeskripsikan penyebaran fauna dan flora di Indonesia. Ketiga, Ibu berharap kalian bisa menjelaskan flora dan fauna endemik di Indonesia. Oke, sekarang sebelum Ibu menjelaskan lebih jauh, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok. Silakan buat kelompoknya. Nah, sekarang Ibu minta silakan kalian diskusikan bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia. Kalian diskusikan, setelah kalian diskusikan nanti kalian akan presentasikan ke depan. Nah, Ibu kasih waktu kalian 10 menit untuk mendiskusikannya. Oke? Kalau ada yang kurang paham atau kurang jelas, boleh silakan tanyakan ke Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Baik, silakan presentasikan hasil diskusinya. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki berbagai tipe hutan yang berbeda, sesuai dengan kondisi geografis masing-masing daerah. Hutan Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati. Baik, tadi penjelasan dari Dewa sudah jelas, bagus ya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik, Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini, yakni tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, mengapa Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi? Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi itu disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, jika kita lihat dari letak geografisnya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Nah, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dan juga di antara benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi jika kita lihat dari letak geografisnya, Indonesia memiliki keanekaragaman hayati itu dikarenakan letak Indonesia yang sangat strategis. Nah, yaitu antara 2 benua dan 2 samudra. Sehingga wilayah Indonesia bagian barat dipengaruhi oleh flora dan fauna Asia, sedangkan bagian timur dipengaruhi oleh flora dan fauna Australia. Faktor yang kedua, Indonesia terletak di wilayah tropis dengan kondisi iklim 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, sehingga memiliki banyak wilayah hujan hutan tropis. Karena beriklim tropis, Indonesia memiliki curah hujan dan sinar matahari yang terdapat sepanjang tahun. Kondisi iklim ini membuat pertumbuhan tanaman menjadi subur dan menunjang keanekaragaman hewan yang dapat hidup di dalamnya. Kemudian alasan yang ketiga atau faktor yang ketiga, Indonesia memiliki hewan dan tumbuhan endemik.
Nah, hewan dan tumbuhan endemik di Indonesia artinya hewan dan tumbuhan yang hanya ada di Indonesia atau tidak ada di negara lain. Contohnya seperti jalak Bali putih, badak berkula satu, bintarong, dan tarsius. Dan masih banyak lagi hewan-hewan endemik lainnya yang ada di Indonesia. Untuk contoh tumbuhan endemik di Indonesia terutama itu berasal dari genus Rafflesia, misalnya Rafflesia arnoldi dan Rafflesia bornensis. Menurut Wallace dan Weber, penyebaran fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 kawasan. Kawasan pertama itu kawasan Indonesia bagian barat atau sering disebut dengan daerah oriental. Nah, kemudian yang kedua itu kawasan peralihan, dan yang ketiga itu kawasan bagian timur atau disebut dengan daerah Australia. Nah, 3 kawasan ini itu dipisahkan oleh 2 garis imajiner, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace adalah garis yang memisahkan kawasan Indonesia bagian barat dengan kawasan bagian peralihan. Nah, kemudian sedangkan garis Weber adalah garis yang memisahkan kawasan bagian peralihan dengan kawasan Indonesia bagian timur. Untuk kawasan Indonesia bagian barat, faunanya di kawasan ini memiliki ciri-ciri mamalia yang berukuran besar, kemudian terdapat berbagai jenis kera, kemudian juga terdapat berbagai jenis burung-burung yang warnanya menarik. Nah, untuk contoh atau jenis fauna kawasan Indonesia bagian barat ini seperti beruang madu, harimau Sumatera, kemudian gajah, kemudian bau-bau, kemudian orang hutan, kemudian harimau Jawa, dan benteng. Fauna kawasan peralihan terdiri dari hewan-hewan endemik, yaitu hewan-hewan yang hanya ada di pulau tersebut. Untuk jenis fauna di kawasan peralihan itu seperti anoa, babi rusa, burung maleo, dan komodo. Untuk kawasan Indonesia bagian timur, kawasan ini memiliki ciri-ciri fauna yang seperti mamalia berukuran kecil, banyak hewan yang berkantong, tidak terdapat jenis spesies kera, dan burung-burung memiliki warna yang beraneka ragam. Untuk jenis fauna di kawasan Indonesia bagian timur ini itu seperti kupu-kupu sayap burung, seperti burung kasturi raja, seperti kuskus, dan walabi. Selanjutnya kita akan bahas tentang flora. Flora di Indonesia termasuk ke dalam kawasan Malaysiana. Kawasan ini meliputi Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini. Flora Malaysiana terbagi menjadi 3. Pertama, flora dataran Sunda, kemudian yang kedua flora dataran tengah, dan yang ketiga flora dataran Sahul. Nah, flora dataran Sunda ini merupakan flora hutan tropis dengan jenis tumbuhan yang berkayu dan selalu hijau sepanjang tahun. Contoh flora di daratan Sunda, pertama pohon meranti, kedua pohon mahoni, ketiga pohon komper, dan pohon keruing. Flora daerah peralihan atau daerah tengah mempunyai ciri-ciri batang dan pohon berukuran kecil, daunnya juga kecil dan pendek. Pada musim kemarau, daun biasanya berguguran, sedangkan pada musim hujan, tumbuhan mulai bertunas. Contoh dari flora daerah peralihan atau daerah tengah itu seperti pohon cengkeh, anggrek, bunga cempaka, dan pohon lontar. Selanjutnya, flora dataran Sahul. Flora dataran Sahul memiliki ciri-ciri daunnya paralel dan panjang. Daun paralel maksudnya daun yang memiliki banyak pembuluh. Untuk contoh dari flora daratan Sahul yaitu seperti kayu cendana, kayu eboni, dan matoa. Bagaimana, sudah mengerti semuanya?
Sudah, Bu. Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada, siapa yang berani menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Sudah, Bu. Silakan, Kak Rispa. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Indonesia mempunyai areal tipe Indomalaya yang luas, juga tipe oriental, Australia, dan peralihannya. Selain itu, Indonesia mempunyai keanekaragaman flora dan fauna yang beraneka ragam dan juga menarik. Jadi benar ya yang dikatakan Kalista tadi, keanekaragaman hayati di Indonesia ini sangat tinggi karena letak Indonesia yang sangat strategis, dan selain itu di Indonesia juga banyak hewan dan tumbuhan yang langka serta hewan dan tumbuhan yang endemik atau sering disebut dengan penyebaran terbatas. Baik, sekarang silakan buka kertas satu lembar, kita tulis. Soal yang pertama, bagaimana penyebaran flora dan fauna di Indonesia? Soal yang kedua, sebutkan contoh flora dan fauna endemik di Indonesia. Yang selesai boleh kumpulkan ke depan. Baik, untuk tugas di rumah, silakan buka buku halaman 29. Buku halaman 29. Nah, bagian C, uji kompetensi 2. Nah, kerjakan soal nomor 1 sampai nomor 5 dan dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Bu. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.